Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ila mu'allif kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin al-Imam al-'Allam al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina furu'ina wa usulina wa furu'ina wa al-hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha wa baghriha min qafin ila qafin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa laddallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Babul ghusli atau babul ghusli, bab mandi. Mujibuhu, yang mewajibkan mandi. Mujibuhu, kembali pada mandi. Mautun, mati. Ya. Satu, mautun, mati. Wahaidun, wahaid. Tiga, wanifasun, dan nifas. Wakala, demikian juga wiladatun, melahirkan. Bila balalin, bila tanpa balalin.
salin basah. Basah. Nah, sekarang ya dioperasi sesar. Walaupun tidak melahirkan lewat jalannya, dioperasi tetap menyebabkan mandi. Fil asohi, menurut pendapat asoh, wajana batin dan jinabat atau junub. Yang kelima jinabat. Bituhuli hasyafatin, karena masuknya, bituhuli karena masuknya atau sebab masuknya. Terjemah kita ya dengan masuknya hasyafatin, ujung penis. Atau qadriha, seukuran farjiha, alat kelamin. Wabi huruji, dan karena keluarnya mandiin sperma, min torikihi, min dari torikihi, jalan, al-mu'tadi, biasanya, wa ghairihi, dan lainnya. Wa yu'rafu, dan dapat dikenali bitadaffuqihi, dengan sifatnya yang memancar. Au ladzati, atau ladzati, rasa nikmat. Bahasa Indonesia lezat, ini dari kata ladzat. Bihurujihi, saat keluarnya. Atau rihi, bau. Ajinin, adonan roti. Rotban, yang masih basah.
baidin seperti putih telur, baidin berwarna putih telur, rotban yang masih basah, wabayadi berwarna, wabayadi berwarna, baidin putih telur. Jafan saat kering, fa'in jika fukidatis sifatu, fukidat tidak ada apa sifatu sifat-sifat itu, fala maka tidak wajib ghusla mandi, wal mar'atu dan perempuan karojulin hukumnya seperti laki-laki. Wa yahrumu dan diharamkan biha bagi orang junub ma semua haruma yang diharamkan bil hadasi bagi orang berhadas. Wal muksu dan berdiam fil masjidi di masjid. La tidak haram uburuhu jika hanya lewat, wal Qur'anu dan hanya membawa Al-Qur'an, wa tahillu dan halal al-karuhu berzikir, la selama tidak bikosti yang dimaksud Qur'anin adalah Al-Quran. Saya jelaskan dulu ini mandi. Nanti pertanyaan di mahsyar, selain sholat, selain zakat dan sebagainya, ini adalah wudhu dan mandi. Nanti yang ditanyakan oleh Allah melalui para malaikatnya, selain sholat, zakat, dan ini ada
bagaimana? Wudunya ya harus sempurna, mandinya juga harus sempurna. Bagaimana mandi sempurna? Ya ketika kita junub, kita berhadas besar, harus mandi dengan sempurna. Tidak boleh mandinya kecipik-kecipik kayak mandi bebek. Yang mewajibkan mandi mautun mati, wa haidun haid, wa nifasun nifas. Wa kadza demikian juga wiladatun bila balalin, jadi melahirkan tanpa basah, bahasanya orang dulu. Ya sekarang ya karena sesar dan sebagainya itu. Nah ini mewajibkan mandi fil asohi menurut pendapat asoh. Kemudian yang menyebabkan orang jinabat, nah, jinabat kalau suami istri, nah, karena masuknya zakar atau penis ya ke vagina, walaupun hanya ujungnya saja yang tidak mengeluarkan sperma, itu mewajibkan mandi. Mungkin belum sampai dimasukkan karena berdekatan sama istri, nah, berjumpa rayu, ya, suami istri sama-sama mengeluarkannya, maka itu juga menyebabkan mandi junub. Au qadriha farjan, nah, seukuran farji, ya farjinya laki-laki, alat kelamin. Babi khuruji maniyin min tariqil mu'tadi. Jadi kalau keluar mani dari jalan biasanya, mungkin karena mimpi dan sebagainya, ini mewajibkan mandi. Kalau laki-laki pun sama, jalannya sama, tapi caranya berbeda seperti orang onani, ya itu juga mewajibkan mandi. Perempuan juga sama. Sekarang kan ada alat canggih itu perempuan, ada alat yang bergetar, vibrat itu, nah gantinya farjinya laki-laki, ya itu bisa mengeluarkan orgasmenya perempuan. Nah itu juga menyebabkan dia mandi. Hukumnya bagaimana pakai itu? Nah, hukumnya kalau perempuan mau dilarang, gimana? Tak dilarang, bagaimana? Ya sama hukumnya sama dengan laki-laki ketika menjalani onani. Kalau di kita Indonesia mungkin nggak begitu populer, tapi seperti di negara-negara seperti Jepang, Cina, itu kan perempuan disuruh nikah nggak mau. Ya untuk memuaskan hasrat biologisnya yang menggunakan alat. Bahkan kaum laki-laki tidak mau menikah yang menggunakan boneka. Yaitu kalau pendapat saya adalah kodratnya Allah. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah pasti tidak akan ada manfaatnya. Wa yu'rafu bitadaffuqihi. Nah, dapat diketahui bagaimana ya memancar muncrat bahasa Jawanya. Auladzati bi khurujihi, ketika keluar terasa nikmat. Aurifi ajinin. Nah, ini baunya hampir sama dengan adonan roti yang masih basah ketika diberi putihnya telur, kuningnya telur. Nah itu baunya seperti itu sperma. Fa'in fudika fudidat, fa'in fukidat, apabila tidak asifatu, tidak ada sifat-sifat itu, fala husla, maka tidak wajib mandi. Wal mar'atu, nah hukumnya perempuan ini sama dengan laki-laki. Wa yahrumu biha ma harrama bil hadasi. Jadi keharamannya orang junub itu sama dengan haramnya orang yang berhadas. Wal muksu, berdiam fil masjid, di masjid, berlama-lama di masjid, mungkin bisa tidur atau bisa ngobrol-ngobrol. Kalau hadas besar ya segera mandi. Lamburuhu, tidak haram jika hanya lewat saja. Wal Qur'anu, dan Al-Quran, mungkin ada Al-Quran jatuh terus diambil terus dipindahkan ke tempat yang semestinya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dipegang dengan lama
kemudian membacanya, ya tilawatil Quran, ya tidak boleh. Fatakhillu adkaruhu la bi qasdi Qur'anin, tidak apa-apa kalau tujuannya untuk zikir. Makanya ya sama dengan orang yang haid ketika membaca ayat-ayat Al-Quran tapi tujuannya zikir, tidak masalah. Kita lanjutkan wa aqalluhu, dan minimalnya niyatu berniat. Wa aqalluhu, dan minimalnya niyatu berniat. Raf'i, menghilangkan janabatin, jinabat. Atau awis ibahati, atau memperbolehkan muftaqirin, yang dibutuhkan, ilaihi, mandi. Atau adai, menunaikan fardhil ghusli, fardu al-ghusli, mandi, ya, fardu atau wajibnya mandi. Makrunatan, bersamaan, di awali fardhi, pada awal fardu. Wa ta'mimu, dan meratakan sya'rihi, rambut. Sya'rihi, rambut. Wa basyarihi, dan kulitnya. Wala tajibu, wala, dan tidak tajibu, wajib. Malotun, berkumur-kumur. Wastinsyaku, dan istinsyak, menghirup air melalui hidung, istinsyak. Nah, ini saya jelaskan. Wa aqalluhu niyatu raf'i janabatin. Ya, sesedikit-dikitnya kita mandi, kalau mungkin airnya tidak banyak, kita berniat, ya, untuk menghilangkan jinabat, supaya diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah fardu dengan melakukan, menunaikan fardunya mandi. Mandi. Nah, kalau dipraktekkan itu sama, hampir mirip dengan wudhu, hanya saja ketika kita habis cuci tangan dan sebagainya, diguyur dulu dari atas kepala ini, ya, sampai basah, kemudian rambutnya yang panjang itu diure-ure, ya, digosok-gosok ini sampai ini basah semuanya sampai ke bawah. Kemudian tubuh yang ada di sini diguyur terus sampai ke bawah, kemudian digosok-gosok. Kalau orang sekarang kan mandinya pakai sabun, pakai sampo.
Jadi badannya sekujur tubuh disabuni dulu sampai merata, kemudian ini kepala disapuin lagi sampai merata, kemudian baru diguyur sampai merata. Habis, nah itu kita kalau mandi jinabat seperti itu. Terus ada lekuan-lekuan anggota badan, ini seperti di kaki ini, di tangan, ya siku-sikunya ini juga harus digosok-gosok sampai basah. Terus sela-selanya ini juga harus dibasahi, sela-sela yang ada di jari-jari kaki pun juga harus dibasahi. Ketika kita mandi, rambut kita jatuh, bagi khususnya yang rambutnya panjang, laki-laki yang panjang, terus kaum perempuan yang panjang itu diambil, itu disucikan sebagaimana kita membersihkan jinabat pada diri kita. Kalau tidak, ini larut dengan air, akhirnya masuklah ke selokan dan sebagainya. Nah, nanti di padang mahsyar akan mendatangi kita, mengadu pada Allah, dia merasa malu karena belum disucikan ketika lepas dari tubuh kita. Nah, itu caranya. Terus seandainya tidak tahu, kalau tidak tahu kan dimaafkan. Tapi kan orang modern itu kamar mandi pasti ada saringannya. Nah, kalau saringannya yang nggak ada ya bablas. Kalau ada saringan, di saringan itu harus kita ambil, kita sucikan, barulah kita buang. Kalau perempuan ketika haid ya itulah dikumpulkan dulu, jangan dibuang. Setelah selesai haidnya baru disucikan bersama-sama. Ya kalau mau mensucikan setiap hari ya tidak apa-apa disucikan. Tapi kalau dulu orang-orang tua dulu dikumpulkan sampai dibundur gelung bulat, diselitkan di gedek kecil saya. Nah, nanti kalau sudah selesai haid barulah dimandikan bersama. Ya, karena nanti kalau nggak seperti itu ya di mahsyar itu akan menuntut kita. Karena pertanyaan Allah selain sholat, selain zakat, selain sedekah itu ada wudhu dan mandi. Nah, mandi ditanya, mandimu bagaimana? Seperti mandi bebek, dikuali, apa dikali? Nah, sekarang kan sudah modern, semua orang pasti punya pompa air dari listrik, itu tinggal guyur dari atas pakai selang, pakai keran, atau pakai shower. Nah, itu sudah lebih modern dan lebih bisa merata. Jadi yang haram kita nggak boleh ke masjid berlama-lama membaca Al-Quran atau duduk sambil zikir-zikir. Ya, kalau zikir ya mau zikir wirid kepada Allah ya silahkan mandi dulu. Dan tidak diwajibkan untuk berkumur-kumur seperti wudhu, ya, meratakan rambut, meratakan seluruh kulit, ya. Di sela-sela biasanya yang lupa itu ketiaknya harus diguyur. Nah, kalau pakai shower ya diguyur dari bawah showernya. Nah, ini kalau pakai gayung ya diguyur dari atas atau dari bawah menggunakan gayung. Kita lanjutkan wa akmaluhu, dan lebih sempurnanya izalatul qadari, izalatu menghilangkan al-qadari kotoran, tsummal wudhu kemudian wudhu, wa fi qaulin menurut sebuah pendapat yu'akhiru mengakhirkan ghusla membasuh
qadamaihi kedua kaki, summa kemudian ta'ahudu memperhatikan ma'atifihi lipatan-lipatan, maksudnya lipatan anggota badan. Summa lalu yufidu menuangkan al-ma'a air ala roksihi ala ke roksihi kepala, wa yukhalliluhu dan menyela-nyela rambut, summa lalu sikihil aimani, sikih menggosok-gosok badan, al-aimani sebelah kanan, summal aisari, summa kemudian al-aisari sebelah kiri, wa yadluku dan menggosok badan, wa yusallisu dan tiga kali. Kalau salasa 3, kalau yusallisu 3 kali. Watutbi'u dan memberikan li khaidin bagi orang khaid asarohu bekas mandi miskan dengan minyak misik wa illa dan jika tidak ada misik fanahwahu maka boleh yang sejenis wala tidak ada yusannu sunnah tajdiduhu memperbarui mandi bi khilafil wudu'i. Nah, bi khilafi tidak seperti al wudu'i wudu. Ini sempurna, lebih wa akmaluhu lebih sempurnanya mandi izalatul qadari sumal wudu. Jadi ulama ini mengajarkan, jadi yang pertama
kita membersihkan kotoran dari badan. Ya mungkin kalau kita dari sawah dan sebagainya masih nempel kotoran-kotoran, terus dibersihkan semuanya sampai bersih. Jangan mandi guyur sampai membersihkan sampai tidak. Jadi kalau ingin sempurna, jadi sebelum mandi, niati mandi itu semuanya dibersihkan kotorannya dulu, barulah kita niat wudu, niat jinabat, mandi jinabat. Nah sebelum mandi kita ini disunahkan wudu dulu. Ada yang bertanya lebih afdal mana, wudu dulu atau mandi dulu? Nah perbedaan pendapat juga terdapat di dalam bab mandi. Kalau sudah mandi besar, berarti wudunya tidak perlu karena hadas besarnya hilang, otomatis hadas kecil hilang. Ada yang berpendapat juga, ya enggak, karena hadas besar itu penyebabnya berbeda dengan penyebab hadas kecil. Kalau yang hadas besar dan hadas kecil bila dilakukan mandi tidak perlu wudu, seperti orang yang menyelam di dalam air, di sungai, di kolam, dia niat mandi sekaligus niat wudu, langsung menyelam ambles-bles. Nah, munculnya sudah dianggap sah semuanya. Jadi itu yang nggak perlu wudu, juga nggak perlu mandi dulu karena dua-duanya sudah dilakukan. Tapi kalau mengikuti ulama, kita tidak punya kolam renang sendiri seperti di hotel, ya mandi. Kalau mengikuti mazhabnya Syafi'i, wudu dulu baru mandi, menyempurnakan hadas kecil baru hadas besar. Jadi setelah hadas besar kita sudah menghilangkan hadas kecil sekaligus hadas besar. Nah, ketika mandi ternyata tangan kita menyentuh alat vital yang menyebabkan wudu, berarti kita harus wudu lagi. Ya, itu yang untuk menyempurnakan mandi kita. Kemudian di sela-selanya seperti rambut, ya, ini harus tangan ini harus rajin menggosok-gosok sampai betul-betul basah. Jangan hanya merasa basah. Nanti kalau rambutnya tebel, hanya rasa dinginnya air masuk, tapi ternyata nggak basah di dalamnya. Maka itu disuruh menyela-nyela sampai rata. Kemudian lipatan-lipatan itu disuruh menggosok-gosok, ya, sampai bersih dengan air semuanya, ya, mulai kulitnya, bolot-bolotnya itu dibersihkan dengan lipatan-lipatan. Kalau sekarang kan sudah ada alat mandi, sabun cair dimasukkan, itu dipakai gosok-gosok badan sampai keluar busanya. Kalau dulu kan pakai batu, tapi pakai batu lebih mengena, lebih hilang bolotnya daripada pakai alat. Pakai alat ya, busanya luar biasa banyak, tapi nggak mengena, bolotnya tetap ada. Kalau perempuan yang haid, ya, ini kan kita tadi disuruh tiga kali semua yang kita mandikan, dikerucut sampai 3 kali, semuanya 3 kali. Nah, ketika perempuan haid zaman dulu kan tidak ada sabun mandi berbaunya wangi, ya, suruh kasih minyak misik. Nah, sekarang semua sabun mandi itu memiliki aroma dan baunya wangi. Jadi kalau sudah wangi sabunnya, maksudnya dulu kan dengan minyak wangi itu supaya baunya darahnya haid itu hilang. Sekarang kan di dalam kamar mandi ya disemprot, terus mandinya sudah sabun mandi zaman sekarang udah wangi-wangi, jadi nggak perlu pakai itu. Kita lanjutkan, ya wa yusannu, dan disunahkan Allah tidak yang kuso kurang ma'ul wudhu'i, air wudhu, an muddin, dari 1 mud, wal
ghusli dan untuk mandi, ansoin satu sok, wala tidak ada hadda batasan lahu banyaknya air, waman dan orang bihi terkena najasun najis, yang siluhu dia basuh najis itu, summa kemudian yaghtasilu mandi, wala dan tidak takfi cukup lahuma keduanya, ya, dalam kurung membasuh dan mandi, ghuslatun satu basuhan, wa kadza demikian juga fil wudhu'i dalam wudhu. Kultu pendapatku, kata Imam Nawawi, al-asohu pendapat yang asoh. Jadi yang diikuti Imam Nawawi pendapat yang asoh. Takfihi cukup satu basuhan saja. Wallahu a'lam. Wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Waman nirtasala, waman barang siapa irtasala berniat mandi, li janabatin karena jinabat, wa jumu'atin dan Jumat, ya, mandi sunnah Jumat, hasola digabungkan, atau li ahadihima, atau li ahadihima berniat salah satunya, hasola mendapat, fakot satu saja, kultu pendapatku, walau ahdasa, walau meskipun atau
tidak, akhtasa berhadas, summa kemudian ajnaba junub atau aksuhu sebaliknya, kafal ghuslu, kafa cukup, al ghuslu mandi saja. Alal madhabi menurut pendapat madhab. Kalau dikatakan menurut pendapat madhab berarti kembali ke Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Jadi tentang mandi tidak perlu diperbarui seperti wudhu batal, wudhu lagi. Kalau mandi setelah junub, mandi sempurna selesai ya sudah, mandi lagi nggak perlu mandi besar, cukup mandi biasa. Wa yusannu ala yang usoma wudhu'i an-muddin, ya disunahkan ya tidak kurang dari 1 mud kalau kita wudhu. Ya sajidu itulah kalau orang kita. Kalau dulu 1 mud, nah kegeman, nah 1 sok sacawan gini ya. Jadi kalau kita mau standar zaman dulu kayaknya nggak mungkin. Di sini beda dengan 1400 tahun yang lalu di Arab ya, Arab masih susah air. Nah, kalau kita sedikitnya paling nggak wudhu itu kalau mau gayung ya jebor itu diguyurkan gini mengalir, kita pakai wudhu. Nah, diguyurkan lagi pakai wudhu. Tapi kita bisa lebih baik lagi, nggak usah dituangkan, tapi dimasukkan ke dalam wadah, wadahnya dilubangi biar airnya mengalir. Contohnya kalau airnya sedikit, sebenarnya kita bisa wudhu dengan air yang sehemat mungkin. Contohnya ini ada wadahnya kaleng cat yang 5 kiloan, itu dilubangi dan dikasih tutup ya. Ketika kita wudhu itu dimasukin air, nggak sampai penuh itu. Kita wudhu dengan sempurna itu nggak habis 1/2 kaleng yang isinya 5 kilo cat. Nah, kalau tidak menggunakan itu ya kita pakai keran, itu kan ya boros sekali sebenarnya. Kita tidak merasa boros karena di kita kaya air. Coba di negara-negara yang tidak kaya air, seperti contohnya kalau kita pergi ke Taiwan. Taiwan itu harga air mengalahkan harganya BBM. Air lebih mahal daripada beli bensin karena sumber airnya sulit. Makanya kalau lihat orang Indonesia mandi jegur dengan membuang air begitu banyak, heran mereka. Karena beli air lebih mahal daripada beli BBM. Ya kita bersyukur hidup di satu tempat yang sangat menguntungkan dan luar biasa, kema'rifah al-jinawi. Jadi sebenarnya untuk kepentingan kita beribadah semua sudah dicukupi oleh Allah, tinggal kita memanfaatkannya. Ya contohnya kalau kita pergi kemana-mana, jangankan ke Taiwan, di Jepang itu aja harga air juga lebih mahal. Karena orang Jepang betul-betul menghemat air. Tidak boleh PRT di sana mandi di Taiwan itu mandi 3 kali sehari jebur-jebur, tidak boleh. Kamar mandinya dikasih CCTV. Mandinya kalau melebihi jatahnya setiap hari ya dipotong. Karena memang di sana air lebih mahal. Ya kira-kira itu di bab mandi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa manfaat barokah pada
pada diri kita, pada keluarga, dan pada umat Islam pada umumnya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, maka berdoa kepada Allah. Apa yang kita pelajari ini juga membawa manfaat kepada kita, pada keluarga, kepada umat Islam pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa arzuqna fahman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa naf'an nafi'ah. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.